Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang peristiwa-peristiwa hikmah yang mengiringi perjalanan Isra Mirajnya Rasulullah. Seperti apakah perjalanan Isra Miraj itu? Peristiwa keajaiban apa sajakah yang terjadi di dalamnya? Dan bagaimanakah sholatnya para nabi terdahulu sebelum adanya Isra Miraj Nabi Muhammad? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Langit cemburu kepada bumi. Isra Miraj merupakan satu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai bukti kenabian dan kerasulan beliau. Peristiwa Isra Miraj sendiri dimengerti sebagai perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang saat itu dengan menunggangi buruk dan ditemani malaikat Jibril, yang dimulai dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dan kemudian naik ke langit hingga lapis ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Perjalanan ini dilakukan dalam waktu 1 malam, tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Rajab, pada tahun ke-10 kenabian. Sebagai catatan, Isra Miraj terjadi setahun sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam peristiwa fenomenal ini, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi pendahulunya, sekaligus mendapatkan wahyu berupa perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Perjalanan tersebut diawali dengan melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, yang dikenal dengan istilah Isra, dan kemudian dilanjutkan perjalanan ke langit sampai pada langit ke-7, yang dikenal dengan istilah Miraj. Menariknya, tidak saja sebatas perjalanan sang nabi dalam tempo semalaman, tetapi peristiwa Isra Miraj juga melibatkan dialog antara langit dan bumi. Terdapat sebuah kisah atau penjelasan lain, bahwasanya dalam peristiwa tersebut juga terjadi dialog antara langit dan bumi yang mengklaim paling mulia, sehingga langit berharap agar dikunjungi oleh ciptaan Allah yang paling mulia tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dialog antara langit dan bumi ini, seperti dikatakan oleh Syekh Utsman bin Hasan Al-Haubawi, dalam kitabnya Durratun Nasihin, yang menceritakan musabab terjadinya Miraj Nabi SAW. Dalam kitab tersebut dijelaskan dialog antara langit dan bumi, yang saling mengklaim siapakah yang paling mulia. Berkatalah bumi kepada langit, "Aku lebih baik darimu, karena Allah telah menghiasiku dengan hamparan pulau, lautan, sungai, pepohonan, pegunungan, dan lain sebagainya." Maka kemudian berkatalah langit, "Aku lebih baik darimu, karena matahari, bulan, bintang, garis edar, gugusan bintang, dan lain sebagainya berada padaku." Seolah tak mau kalah, bumi kemudian membalas, "Dan padaku ada Baitullah Ka'bah, yang selalu diziarahi, dan digunakan untuk melaksanakan ibadah tawaf oleh seluruh para nabi dan rasul, ulama, ahli hukum, para pembesar, dan orang-orang yang beriman." Sejurus kemudian, langit berkata, "Dan padaku ada Baitul Makmur, yang digunakan tawaf oleh seluruh malaikat, dan padaku ada surga yang menjadi tempat para arwah nabi dan rasul, ulama yang mengamalkan ilmunya, para hukama, para pembesar, dan orang-orang yang soleh." Maka bumi pun menjawab lagi, "Sesungguhnya pemimpin para rasul dan penutup para nabi, kekasih Robbil Alamin, dia berada padaku, dan syariatnya berjalan di atasku." Ketika mendengar jawaban tersebut, langit terdiam dan tidak mampu menjawab. Ia lantas mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau maha mengijabah doa hamba yang butuh ketika berdoa. Kini aku tak mampu menjawab bumi. Maka dari itu, aku mohon agar Engkau sudi menaikkan Nabi Muhammad padaku, sehingga aku bisa berbangga kepada bumi dengan mirajnya Nabi SAW." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan permintaan langit, dan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, yang tertanggal pada malam 27 Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan kepada malaikat Jibril,
"Wahai Jibril, bawalah padaku Nabi Muhammad SAW." Jibril lalu bergegas bersama Mikail ke surga. Sewaktu tiba di surga, keduanya melihat 40.000 buruk sedang memakan rumput surga. Tetapi saat itu Jibril dan Mikail melihat satu buruk, yang ia selalu menundukkan kepalanya, dan menangis dengan air mata yang deras. Malaikat Jibril kemudian bertanya kepada buruk tersebut. "Wahai buruk, ada apa denganmu?" tanya malaikat Jibril. "Wahai Jibril, aku telah mendengar seorang hamba yang bernama Muhammad selama 40.000 tahun. Entah mengapa, aku jatuh cinta dan merindukan pemilik nama ini. Sejak itulah, aku tidak butuh makan dan minum, karena aku telah terbakar api kerinduan." Terang buruk dengan bersedih. Jibril kemudian berkata kepada buruk tersebut, "Aku akan mempertemukanmu dengan orang yang kau rindukan tersebut." Malaikat Jibril kemudian membawanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra Miraj dari bumi ke langit hingga menembus Sidratul Muntaha. Begitu agung dan mulianya manusia yang bernama Muhammad SAW, sampai-sampai langit dan bumi pun mengklaim paling mulia satu sama lain, semata agar dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Bahkan, seperti dikabarkan riwayat di atas, buruk pun telah merindukan berpuluh-puluh ribu tahun momentum tersebut. Oleh karena itu, mari kita selalu mendengungkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya, kelak, mendapatkan syafaatnya di akhirat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian Nabi sebelum melakukan Isra Miraj. Tidak ada penjelasan secara pasti dan jelas terkait kapan terjadinya peristiwa Isra dan Miraj, baik dalam Al-Quran dan hadis. Sejarawan Islam pun berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwa Rasulullah Isra dan Miraj 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau Isra Miraj 5 tahun sebelum hijrah. Begitu pula dengan bulan kejadiannya, yang sebagian pendapat menyebut bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan di bulan Rajab. Meskipun tidak diketahui waktu pastinya, namun seluruh ulama telah sepakat bahwa Isra dan Miraj itu pernah terjadi di masa Nabi Muhammad, dan orang yang mengingkari kejadian Isra dan Miraj, mereka itu sama saja dengan menolak kebenaran Al-Quran. Sebab, peristiwa agung ini disebutkan secara jelas dalam surat Al-Isra ayat yang ke-1. Sebelum adanya Isra dan Miraj, diawali terlebih dahulu dengan berbagai macam peristiwa, untuk menguji pribadi Rasulullah SAW. Di antara ujian yang diberikan pada Nabi sebelum Isra dan Miraj adalah, beliau kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yakni Sayyidah Khadijah dan sang paman Abu Thalib. Sayyidah Khadijah merupakan sosok yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah. Beliau adalah sosok yang selalu menjadi penenang dan penghibur, di saat Rasulullah sedang dalam keadaan cemas dan gelisah. Demikian pula dengan sang paman Abu Thalib. Beliau termasuk orang yang berada di garis depan, dalam membela perjuangan Rasulullah, khususnya membentengi Rasulullah dari serangan dan celaan kafir Mekah. Menurut riwayat, keduanya meninggal dalam tahun yang sama. Sejarawan menyebut, bahwasanya tahun ini dijuluki sebagai Amul Husni, atau tahun kesedihan. Tidak cukup kehilangan kedua orang yang disayangi, Rasulullah juga diberikan ujian dengan penolakan para penduduk Thaif. Disebutkan dalam sejarah, Rasulullah hijrah ke Thaif bersama Zaid bin Harisah. Sesampai di sana, penduduk Thaif menolak dakwah Rasulullah. Tak hanya itu, mereka menghina dan melempar Rasulullah dengan batu. Kejadian ini pun memancing malaikat Jibril untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat meminta Rasul untuk berdoa, supaya penduduk Thaif segera diberi azab atas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Namun karena saking sayangnya terhadap umatnya, Rasulullah menolak permintaan Jibril tersebut, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak, dan juga tidak untuk menjadi orang yang melaknat. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku untuk menjadi penyeru doa, dan sang pembawa rahmat. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku dan kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Tuhan pelindungku. Kepada siapakah Engkau hendak serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaan-Mu, dan yang akan Engkau timpakan kepadaku. Kepada Engkaulah aku adukan halku, sehingga Engkau ridho kepadaku. Dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendak-Mu." Syekh Syarawi dalam kitab Al-Isra wal Miraj menjelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ujian ini tentu ada hikmahnya, salah satunya untuk menunjukkan kepada kita, bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Bisa saja Allah membantu Rasulullah secara langsung, atau menciptakan Isra Miraj tanpa ada ujian sebelumnya, yang ini sangat mungkin terjadi dan tidak mustahil. Akan tetapi, dengan adanya ujian seperti ini kita bisa memahami, bahwa Rasulullah sekalipun itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita yang sebagai manusia biasa. Karenanya, ketika diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan membuat kita putus asa. Kita harus tetap optimis dan yakin, seperti yang sudah dicontohkan Rasulullah. Semoga dengan ujian yang diberikan Allah, membuat kita semakin dekat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati Nabi dibasuh 4 kali dengan air Zam-Zam. Adanya proses perjalanan Isra Miraj, salah satunya diterangkan dalam sebuah hadis, yang menerangkan proses pencucian kolbu Nabi. Proses ini dilakukan langsung oleh Malaikat Jibril, dengan menggunakan air Zam-Zam, sebelum beliau melaksanakan perjalanan Isra Miraj. Atap rumahku terbuka, saat aku di Makkah. Jibril alaihi salam lalu turun dan membuka dadaku, kemudian ia membersihkan dadaku dengan air Zam-Zam. Lalu ia membawa bejana emas yang penuh hikmah dan iman. Setelah itu, ia meraih tanganku dan mengajakku naik ke langit yang bawah. Ucap Nabi Muhammad dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Zam-Zam merupakan kata dari bahasa Arab, yang memiliki makna melimpah atau yang banyak. Nama Zam-Zam selalu merujuk pada sumber mata air yang memancar, akibat injakan kaki Nabi Ismail alaihi salam saat masih kecil. Mata air tersebut berada di sekitar Ka'bah, dan tidak pernah kering hingga saat ini. Ia menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Umat Islam meyakini, bahwa air Zam-Zam berbeda dengan air lainnya. Ia memiliki keistimewaan dan kemuliaan, yang tidak dimiliki air-air lainnya. Saking istimewanya, Malaikat Jibril bahkan menggunakan air Zam-Zam untuk membersihkan dada Nabi Muhammad. Merujuk buku Air Zam-Zam Mukjizat yang masih terjaga, karya Said Baghdasi, Malaikat Jibril alaihi salam membelah dada Nabi Muhammad, dan membersihkannya dengan menggunakan air Zam-Zam sebanyak 4 kali. Yang pertama, saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun, dan masih tinggal di kampung Bani saat bersama dengan ibu susunya, yakni Sayyidah Halimah As-Sa'adiyah. Ketika itu, Jibril alaihi salam mendatangi Muhammad kecil, waktu beliau sedang bermain dengan teman-temannya. Saat itulah kemudian Jibril alaihi salam kemudian membelah dada Muhammad kecil. "Ini adalah bagian setan darimu," kata Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril meletakkan hati Nabi Muhammad itu di atas nampan emas, dan membersihkannya dengan menggunakan air Zam-Zam. Setelah selesai, Jibril mengembalikan hati Nabi Muhammad seperti sedia kala. Sementara itu, teman-teman sepermainan Nabi Muhammad kecil lari terbirit-birit. Mereka lalu mengadu kepada Halimah As-Sa'adiyah, perihal apa yang telah terjadi pada Muhammad kecil. Halimah kemudian mendatangi tempat di mana Muhammad kecil berada. Ia langsung memeluk erat tubuh anak susuannya, yang saat itu tengah menggigil ketakutan, dan wajahnya terlihat sangat pucat. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad berusia 10 tahun. Ketika mendekati usia taklif atau mukalaf, dada Nabi Muhammad juga dibelah lagi. Saat itu hatinya dibersihkan Malaikat Jibril alaihi salam dengan air Zam-Zam, agar tidak tercampur dengan hal-hal yang dapat membuat seorang pemuda cacat.
Yang ketiga, ketika Jibril alaihissalam membawa wahyu pengangkatan Nabi, atau saat usia Nabi Muhammad 40 tahun. Hikmah di balik pembelahan ketiga ini adalah, agar Nabi Muhammad mampu menerima wahyu dengan hati yang kuat, bersih, dan diridha. Dan yang keempat, ketika baginda Nabi melakukan perjalanan Isra Miraj. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari tadi, Jibril alaihissalam membelah dada Nabi Muhammad, dan juga membersihkan hatinya, sebelum mengajak beliau naik ke langit untuk Miraj. Selain menambah kemuliaan Nabi Muhammad, peristiwa pembelahan juga dimaksudkan untuk menambah kekuatan dan kesiapan Nabi Muhammad, dalam menerima apa yang diwahyukan kepadanya dengan hati yang kuat. Di samping itu, hikmah lain dari pembelahan dan pembersihan dengan air Zam-Zam adalah, agar Nabi Muhammad memiliki kesiapan ketika berhadapan dengan Allah, dan bermunajat kepadanya. Demikianlah Allah menghususkan air Zam-Zam dari air lain-lainnya, yakni dengan menjadikannya sebagai air untuk membersihkan hati sang kekasihnya, hati Nabi Muhammad. Wajar jika hati manusia paling mulia, hanya akan dibersihkan dengan air yang paling mulia juga. Buraq sebagai tunggangan sang Nabi. Al-Mustafa adalah istilah yang mengandung makna spesial. Secara bahasa, Al-Mustafa dapat diartikan sebagai manusia pilihan, manusia yang posisinya mengatasi segala kelompok manusia lainnya. Jika diibaratkan dalam sebuah perlombaan, maka dimulailah dengan babak penyisihan. Mereka yang lolos dari penyisihan akan melaju ke babak perempat final. Mereka yang lolos dari perempat final itulah namanya Al-Mujtaba, dan mereka yang memenangi pertandingan itulah yang disebut Al-Mustafa. Demikian perumpamaan ini, untuk mempermudah memahami betapa tingginya tingkatan Al-Mustafa. Namun boleh saja, jika Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Al-Mustafa, tanpa melalui proses tersebut. Karena apapun dan bagaimanapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Paling Kuasa. Begitulah Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Mustafa, yang memiliki kelebihan dan keistimewaan. Di antara kelebihan dan keistimewaan yang beliau miliki, adalah perjalanan Rasulullah SAW yang dikenal dengan Isra dan Miraj. Sebagai sebuah momentum, Isra Miraj dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, sesuai dengan kacamata masing-masing. Para ilmuwan memandang Isra Miraj dari sisi ilmiah, para filsuf membahas Isra Miroji dari teori filsafat, begitu juga para ahli kalam, mereka berdebat tiada putusnya mengenai Isra Miraj Rasulullah SAW. Demikianlah keabsahan memandang Isra Miraj dari berbagai perspektif. Akan tetapi sebaik-baik perspektif, adalah yang mampu menambah keimanan. Demikianlah perjalanan Isra Miraj, yang menghadirkan berbagai kejadian perjalanan Rasulullah SAW, yang dimulai dengan Buraq sebagai sarana transportasinya. Adapun mengenai bentuk Buraq, Rasulullah SAW menyinggungnya dalam sebuah hadis berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi Buraq, dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bigal, yang satu tanduknya terdapat di pucuk kepalanya." Demikianlah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan Rasulullah SAW secara lahir dan batin, yang dilakukan dengan membasuh jasmaninya menggunakan air Zam-Zam. Yang kemudian Allah pun mengisi jiwa Rasulullah SAW dengan ilmu, hikmah, iman, dan keyakinan, karena merupakan syarat mutlak menghadap kehadiratnya. Di malam yang ditentukan itu, segalanya sudah diatur dengan rapi. Telah disiapkan untuk perjalanan Rasulullah sebuah Buraq, yang siap mengantar dengan cepat ke beberapa titik pemberhentian sesuai dengan jadwal. Menurut beberapa ulama, Buraq adalah kendaraan yang didatangkan dari surga sebagai alat transportasi super cepat, yang membawa Rasulullah SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis seperti kilat. Dalam sebuah hadis diterangkan, pada mulanya Buraq menunjukkan keliarannya, dan ia terkesan enggan ditunggangi Rasulullah SAW. Tetapi Jibril dengan sigap mengendalikannya, seraya berkata kepadanya, "Wahai Buraq, tidak malukah engkau? Demi Allah, orang yang akan menunggangi engkau adalah orang yang paling mulia." Setelahnya, barulah Buraq memahami posisinya sebagai kendaraan pilihan, yang bertugas mengantar pilihannya, yaitu Muhammad Al-Mustafa.
maka berubahlah sikapnya menjadi jinak dan penuh takzim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril, dan Buraq, mereka bertiga kemudian berangkat bersama menuju Baitul Maqdis. Sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut ini, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku telah disediakan Buraq, aku pun duduk di belakang Jibril, dan berangkatlah bersama. Ketika hendak naik kedua kakinya diangkat ke atas, dan ketika turun kedua tangannya yang diangkat." Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan berbagai fenomena yang syarat makna. Walaupun itu hanya sekejap saja, karena cepatnya laju Buraq, tetapi perjalanan tersebut mengandung pelajaran yang mendalam. Sempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu melihat orang tua renta, sebagai isyarat umur dunia ini, yang sebanding dengan sisa umur orang tua itu. Rasulullah juga diperlihatkan seseorang yang memecahkan kepalanya sendiri, sebagai tanda mereka yang berat melaksanakan sholat, juga para pezina, pembangkang zakat, pengkhianat dan tukang fitnah. Semua ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai isyarat model kehidupan yang harus siap-siap dihadapi dalam dunia kenyataan, selama bertugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra dan Miraj adalah sebuah momentum sangat bersejarah bagi umat Islam. Perjalanan ini sangatlah panjang, menempuh jarak bermiliar-miliar kilometer, yang dimulai dari Makkah, hingga puncak langit ketujuh. Tentu perjalanan ini tak mungkin dapat ditempuh dengan kendaraan pada umumnya, bahkan dengan alat transportasi yang canggih sekalipun. Perjalanan sangat agung ini tentu menggunakan alat transportasi yang istimewa. Hal ini sangat penting, mengingat rute serta persinggahan yang dilewati adalah tempat yang saling berjauhan, dan beratus-ratus kilo jaraknya. Kendaraan yang dipakai oleh baginda Rasulullah selama Isra dan Miraj disebut dengan Buraq. Nama Buraq sendiri diambilkan dari asal kata bar, yang bermakna kilat, karena hewan tunggangan ini berjalan secepat kilat. Ada yang berpendapat, sebab ia dinamakan Buraq, karena ia memiliki warna putih mengkilat dan berkilau cahaya. Ada juga yang berpendapat, sebab ia dinamakan Buraq, karena ia memiliki warna loreng di kulitnya, sebagaimana orang Arab menyebut barkok, atau loreng pada kambing, yang memiliki warna hitam dan putih di kulitnya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, bahwa dahulu Nabi Ibrahim yang telah menetap di kawasan Syam, setiap bulannya beliau selalu mengunjungi istrinya Hajar dan putranya Nabi Ismail di kota Makkah, yang saat itu menggunakan Buraq. Nabi Ibrahim mengunjungi keduanya di pagi hari, dan tak lama kemudian kembali lagi untuk tidur siang di rumahnya, yang berada di kawasan Syam. Hal ini menunjukkan, bahwa Buraq memiliki kemampuan berlari sangat cepat, yang melebihi kendaraan manapun. Di dalam hadis Abu Jam disebutkan, bahwa Nabi Ibrahim setiap bulan mengunjungi Hajar, istrinya, dengan menggunakan tunggangan Buraq. Ia berangkat di pagi hari ke kota Makkah, dan kembali untuk tidur siang di rumahnya, yang berada di kawasan Syam. Diriwayatkan, bahwa Nabi Ibrahim mengunjungi Ismail dan ibunya, Hajar, yang menggunakan Buraq. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Bentuk fisik Buraq yang ditemui Rasulullah adalah berwarna putih, ukurannya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bigal, atau hewan persilangan antara kuda dan keledai. Ia memiliki tali kendali, diberikan lampu di punggungnya, dan dapat berlari sangat kencang, dan langkahnya sejauh tempat yang ia lihat. Hal ini dikuatkan dengan hadis sebagai berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku didatangi Jibril bersama Buraq. Ia adalah hewan tunggangan yang berwarna putih, ukurannya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bigal. Ia menaruh kukunya di ujung tempat yang ia lihat." Hadis riwayat Muslim. Diceritakan dari sahabat Anas, bahwa Rasulullah didatangi Jibril bersama Buraq di malam Isra Miraj, dalam keadaan telah diberi tali kendali, diberikan wadah lampu, kemudian Buraq enggan ditunggangi. Maka Jibril kemudian mengatakan, "Apakah kepada Nabi Muhammad, engkau melakukan hal demikian, enggan ditunggangi? Lantas, siapakah sosok yang lebih mulia di sisi Allah darinya, Muhammad, yang telah menunggangimu?" Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Buraq juga dapat ditunggangi lebih dari satu orang.
Hal ini terbukti dengan kisah Rasulullah, yang beliau duduk di belakang malaikat Jibril, ketika mereka menunggangi buruk. Selain itu, ia memiliki kebiasaan mengangkat kedua kaki belakangnya ketika akan terbang, serta mengangkat kedua kaki depannya ketika akan turun. Sebagaimana dalam hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku didatangi Jibril bersama buruk, maka aku menungganginya di belakang Jibril, dan berangkatlah kami. Ketika buruk hendak naik terbang, maka ia angkat kedua kakinya belakangnya. Dan ketika hendak turun, ia mengangkat kedua tangannya, atau kedua kaki depannya." Hadis riwayat Al-Hakim. Selain itu, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sa'labi dalam tafsirnya, beliau menukil sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas, yang membahas mengenai bentuk fisik buruk. Diceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Maka, Jibril mengambil tanganku, serta mengeluarkanku dari masjid. Ketika itu aku melihat buruk, pipinya bagaikan pipi manusia, ekornya bagaikan ekor unta dewasa, jambulnya bagaikan jambul kuda, kaki-kakinya bagaikan kaki unta, kuku-kukunya bagaikan kuku sapi, dadanya bagaikan batu permata yakut. Punggungnya bagaikan intan putih, ia dikenakan pelana dari pelana-pelana surga, ia memiliki dua sayap di kedua pahanya, ia berlari bagaikan kilat." Ketika buruk sampai di pelataran Masjidil Aqsa, Rasulullah mengikat buruk di sebelah barat dari Masjidil Aqsa. Tempat bersejarah ini di kemudian hari dikenal dengan sebutan Tembok Buruk. Tempat bersejarah ini sebagai pengingat, bahwa kisah Isra dan Miraj ini adalah peristiwa yang sangat nyata, terbukti dengan jejak tempat Rasulullah mengikat buruk, yang masih diabadikan tempatnya hingga sekarang. Hal ini dikuatkan dengan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika kami telah sampai di Baitul Maqdis, Jibril menunjuk dengan tangannya, maka terbakarlah sebuah batu, dan ia mengikat buruk dengannya." Hadis riwayat Imam Turmudzi. Di kemudian hari, tembok buruk ini dipakai beribadah oleh kaum Yahudi, dan dikenal dengan tembok ratapan. Menurut keyakinan kaum Yahudi, tembok ini adalah bagian terakhir yang tersisa dari kuil Sulaiman, yang masih dapat digunakan untuk beribadah. Di tempat ini, kaum Yahudi setiap tahunnya selalu merayakan Hari Raya Matahari, yaitu hari raya untuk memperingati penetapan matahari, ketika Allah menciptakan alam semesta. Buruk adalah hewan tunggangan yang istimewa. Selain digunakan Rasulullah ketika malam Isra Miraj, buruk juga digunakan sebagai tunggangan Rasulullah di hari kiamat. Hal ini dikuatkan dengan hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, "Setiap nabi dibangkitkan di hari kiamat, untuk mendatangi orang-orang beriman dari kaum mereka di padang mahsyar. Nabi Soleh dibangkitkan dalam keadaan menunggangi untanya, dan aku dibangkitkan dalam keadaan menunggang buruk." Hadis riwayat Al-Hakim. Kesimpulannya, Isra dan Miraj adalah peristiwa yang sangat agung, dan pastinya Rasulullah ditemani oleh hewan tunggangan yang istimewa. Kita harus meyakini, bahwa buruk adalah hewan yang mulia dalam Islam, yang dapat menempuh perjalanan sangat jauh dalam waktu singkat. Rasulullah diikuti jin Ifrit. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan agung Isra Miraj, beliau sempat diincar jin Ifrit. Berikut kisah selengkapnya. Nabi Muhammad SAW diperjalankan Isra Miraj bersama buruk, hewan yang berwarna putih, lebih tinggi dari keledai, dan lebih kecil dari baghal. Langkahnya sejauh mata memandang, dan memiliki dua telinga yang panjang. Buruk adalah kendaraan para anbiya, sebelum digunakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mulai berjalan, dan Jibril berada di sebelah kanannya, sedangkan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata, bahwa yang memegang pelananya adalah Jibril, dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Maka berjalanlah Rasulullah dan Jibril, hingga sampai pada belantara yang dipenuhi kebun kurma. Jibril alaihissalam kemudian berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat, lalu kembali naik ke atas buruk. Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana engkau sholat tadi?" Rasulullah menjawab, "Tidak, aku tidak tahu."
Jibril lalu berkata, "Tadi engkau sholat di Taibah atau kota Madinah, dan kesitulah kelak engkau akan berhijrah." Buruk pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat, serta melangkahkan telapak kakinya sejauh pandangan mata. Lalu Jibril berkata kembali, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat lalu menaiki buruk kembali. Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat?" Rasul menjawab, "Tidak, aku tidak tahu." Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di kota Madian, dan di suatu pohon yang dahulu Nabi Musa pernah berteduh di situ." Buruk pun kembali berjalan dengan cepat bagaikan kilat, lalu Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat lalu menaiki buruk kembali. Jibril bertanya kembali, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat?" Rasul menjawab, "Tidak, aku tidak tahu." Malaikat Jibril lalu berkata, "Tadi engkau sholat di Bukit Tursina, di mana dahulu Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Singkat cerita, sampailah Rasulullah dan Jibril hingga ke suatu tempat, yang tampak darinya istana dan bangunan-bangunan negeri Syam. Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasul pun mengerjakan sholat, dan naik buruk kembali, dan buruk pun berjalan dengan cepat secepat kilat. Lalu Jibril berkata, "Tahukah engkau di mana tadi engkau sholat?" Rasul berkata, "Ya, tidak, aku tidak tahu." Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Bait Lam, di tempat itulah Nabi Isa dilahirkan." Tatkala di perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jin Ifrit sedang mengincar beliau, sambil ia membawa obor api. Dan setiap Rasul kali menengok, pasti Ifrit selalu berada di belakangnya. Oleh sebab itu, Jibril kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat, yang apabila engkau mengucapkannya maka akan padam apinya, dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya?" Maka berkata Rasulullah, "Ajarkan doa itu kepadaku wahai Jibril." Kemudian Jibril membacakan sebuah doa, yang artinya sebagai berikut. "Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang Maha Dermawan, dan dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit, dan dari keburukan yang naik ke langit, dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam, kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih." Setelah malaikat Jibril membacakan doa tersebut, maka Ifrit langsung tersungkur jatuh, dan api yang dibawanya pun seketika padam. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanan, hingga sampailah mereka kepada suatu kaum yang sedang menanam benih, dan pada saat itu pun benih yang ditanam langsung panen seketika. Dan setiap dipanen tanamannya kembali tumbuh seperti semula, untuk bisa dipanen kembali dengan seketika. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka ini?" Malaikat Jibril kemudian berkata, "Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang dilipat gandakan kebaikan mereka hingga 700 kali lipat. Dan apapun yang mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya, dan mengganjarnya." Ditampakkan azab yang pedih. Isra Miraj merupakan kejadian agung yang pernah dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian beliau. Ketika Isra Miraj akan terjadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di kamarnya, kemudian datanglah malaikat Jibril dan Mikail, dan diikuti juga oleh Israfil, yang kemudian membawa Nabi menuju sumur Zam-Zam. Di sana para malaikat lalu membelah dada Nabi, dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Setelah itu, Buruk datang untuk menjemput Nabi, untuk selanjutnya membawa beliau menuju ke Baitul Maqdis. Adapun kejadian inilah yang kemudian disebut dengan Isra. Adapun perjalanan baginda Nabi dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha, peristiwa tersebut kemudian disebut Miraj. Perjalanan Miraj menyimpan berbagai peristiwa yang menakjubkan.
Dalam kitab Ad-Dardir ala Qisotil Miraj, karya Syekh Abi Al-Barokat Ahmad Ad-Dardir, disebutkan bahwa Nabi Muhammad menemui beberapa kejadian janggal yang belum pernah Nabi ketahui sebelumnya. Di antara kejadian tersebut adalah Nabi menemui suatu kaum yang kepala mereka pecah. Dan setiap kali pecah, maka kepala mereka akan kembali lagi, kemudian pecah lagi. Menyaksikan hal tersebut, membuat baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. "Siapakah mereka wahai Jibril?" tanya sang Nabi. "Mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu," jawab malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi menemui suatu kaum, yang pada kubul dan dubur mereka ada riko, sebuah tambalan yang menutupi kubul dan dubur mereka. Kaum tersebut juga terlihat memakan rumput, seperti halnya unta dan domba, serta mereka juga memakan pohon dhori dan zakum. Perlu diketahui, dhori adalah sebuah pohon yang berduri dan busuk, hingga binatang pun tidak sanggup memakannya. Adapun pohon zakum adalah tanaman yang sangat pahit, dan rasanya pun sangat tidak enak. Tak hanya itu, kaum tersebut juga terlihat memakan batu panas dari neraka jahanam. Rasulullah lalu bertanya kepada malaikat Jibril. "Siapakah mereka wahai Jibril?" tanya baginda Nabi. "Mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan Allah tidak menzolimi mereka sedikit pun," jawab malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi menjumpai kaum, yang di hadapan mereka ada sebuah daging yang masak lagi enak, dan daging mentah yang busuk. Namun anehnya kaum tersebut memilih daging yang busuk, daripada memilih daging yang masak dan yang terlihat baik itu. Nabi bertanya lagi pada malaikat Jibril. "Siapakah kaum itu wahai Jibril?" tanya baginda Nabi. "Itu adalah gambaran orang-orang yang sudah mempunyai pasangan, namun mereka memilih selingkuh dengan orang lain," jawab malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi menemui sebuah kayu yang ada di jalan. Namun setiap orang yang berjalan melewati kayu tersebut, pakaian dan tubuh mereka akan terbakar. Nabi bertanya lagi pada malaikat Jibril. "Ada apa ini wahai Jibril?" tanya baginda Nabi. "Itu adalah perumpamaan suatu kaum di antara umatmu, yang duduk nongkrong di jalan, namun mereka mencegah orang beriman menuju ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala," jawab malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi melihat seorang yang berenang ke dalam sungai yang penuh darah, dan mereka kemudian dilempari batu. Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril. "Siapakah mereka itu wahai Jibril?" tanya baginda Nabi. "Mereka adalah orang yang memakan riba," jawab malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi menjumpai suatu kaum, yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan gunting besi, dan setelah dipotong lidahnya akan kembali, dan kemudian lidahnya dipotong lagi. Baginda Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril. "Siapakah mereka itu wahai Jibril?" tanya baginda Nabi. "Mereka itu adalah para penceramah yang suka mengfitnah saat berpidato, dan mereka tidak melakukan apa yang sampaikan sendiri," jawab malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi menjumpai kaum yang mempunyai kuku panjang, yang terbuat dari tembaga. Kemudian mereka mencakar wajah dan tubuhnya sendiri dengan kuku tersebut. Melihat kondisi tersebut membuat Nabi heran, dan lagi-lagi bertanya pada malaikat Jibril. "Siapakah mereka itu wahai Jibril?" tanya baginda Nabi. "Mereka adalah orang-orang yang suka menghibah orang lain kemudian meletakkan pada tubuhnya sendiri," jawab malaikat Jibril alaihi salam. Masih banyak lagi kisah-kisah yang dialami Rasulullah selama beliau melakukan perjalanan Isra Miraj. Kisah ini seyogianya dapat diambil pelajaran bagi umat Nabi Muhammad, agar nantinya kita diberi keselamatan saat di akhirat kelak. Nabi bertemu 11 golongan manusia. Dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, Isra Miraj menjadi peristiwa yang sangat fenomenal, dan mengandung banyak hikmah bagi umat Islam. Peristiwa spiritual yang suci ini terdiri dari dua proses, yakni perjalanan baginda Nabi yang ditemani malaikat Jibril dan Buraq, yang dimulai dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, yang mana perjalanan ini disebut dengan Isra.
Kemudian dilanjutkan perjalanan dari Baitul Maqdis, yang melewati lapisan-lapisan langit, hingga akhirnya sampailah di Sidratul Muntaha, dan perjalanan ini disebut dengan Miraj. Menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab, dalam membaca sirah Nabi Muhammad SAW, dua perjalanan ini tidak bisa didekati dengan pendekatan ilmiah. Penyebabnya, pendekatan ilmiah harus berdasarkan pada pengamatan, trial and error, serta eksperimen. Sedangkan, peristiwa ini hanya bisa didekati dengan pendekatan iman. Dalam dua perjalanan yang membawa banyak hikmah inilah, Nabi Muhammad bertemu dengan banyak golongan orang dan para nabi terdahulu. Pada perjalanan Isra, Nabi Muhammad bertemu dengan 11 golongan orang, dengan berbagai macam tingkah lakunya. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Dardir Miraj, karya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, ada 11 golongan yang ditemui Nabi saat perjalanan Isra. Adapun golongan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang-orang yang gemar bersedekah, yang digambarkan dengan panen yang tak berhenti-henti. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada agama Allah. Yang mana, hal ini dicontohkan dengan bau harum dari keluarga besar Masyitoh, yang telah dihukum dan dimasak hidup-hidup oleh Fir'aun, karena mereka tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang malas mengerjakan sholat fardu, yang digambarkan akan mendapat siksaan berupa kepala yang pecah, namun bisa kembali utuh, dan hal itu berlangsung berkali-kali. Yang keempat adalah orang-orang yang enggan bersedekah, yang mereka diibaratkan memakan pohon dori, sebuah pohon kering dan berduri, dan pohon zakum, sebuah tumbuhan yang rasanya pahit, dan mereka juga digambarkan memakan batu yang panas. Yang kelima adalah para pezina, yang mereka lebih memilih wanita lain di luar istrinya sendiri, yang diibaratkan dengan memilih daging busuk daripada daging empuk. Yang keenam adalah para perampok atau pembegal, yang akibat kelakuannya sendiri, mereka kelak akan mendapat balasan terbakar oleh kayu di tengah jalan. Yang ketujuh adalah orang yang memakan harta riba, dan diibaratkan seperti orang berenang di sungai yang penuh darah. Yang kedelapan adalah golongan orang yang rakus jabatan, yang diibaratkan dengan orang memikul kayu bakar berat di pundaknya, namun masih terus ingin menambah kayunya, walaupun sebenarnya mereka tidak kuat memikulnya. Yang kesembilan adalah para dai yang tidak mengamalkan ucapannya sendiri, yang diperlihatkan lidah dan mulut mereka dipotong dengan menggunakan gunting besi berulang-ulang. Yang kesepuluh adalah para pengumpat, yang digambarkan dengan golongan orang yang berkuku panjang, dan terbuat dari tembaga, yang kemudian mencakar-cakar muka mereka dengan kukunya tersebut. Yang kesebelas adalah golongan provokator, yang karena ulahnya menimbulkan masalah besar, yang diibaratkan dengan keluarnya seekor sapi yang besar dari lubang kecil, yang setelah itu sapi tersebut tidak mampu kembali masuk ke lubang karena terlalu besar. Sementara dalam Sirah Nabawiyah, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, saat perjalanan Miraj ke langit, Nabi Muhammad bertemu dengan 8 nabi, dengan berbagai kejadian yang banyak mengandung hikmah mendalam. Adapun 8 nabi yang bertemu dengan Rasulullah adalah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan yang terakhir adalah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di langit lapis ketujuh. Nabi Muhammad bertemu 8 nabi terdahulu. Isra Miraj adalah dua peristiwa berbeda yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Meski sering dianggap sama, karena terjadi dalam satu waktu, ada perbedaan antara Isra dan Miraj yang harus diketahui oleh umat Islam. Menukil buku Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan pembelajarannya, bahwa Isra adalah berangkatnya Rasulullah SAW pada suatu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara, Miraj adalah berangkatnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit 7 lapis, menuju Sidratul Muntaha, dan akhirnya ke Mustawa. Saat Miraj, Rasulullah SAW bertemu dengan 8 nabi terdahulu, mulai dari langit pertama hingga langit ke-7. Menukil buku kisah para nabi karya Imam Ibnu Katsir, berikut ini adalah para nabi yang ditemui Rasulullah di langit saat beliau melakukan perjalanan Isra Miraj. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam.
Di dalam hadis mengenai Isra Miraj disebutkan, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati langit tingkat pertama, dan beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Lalu Nabi Adam berkata kepada beliau, "Selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Samping kanan orang itu terdapat sekelompok orang, dan sebelah kiri juga terdapat sekelompok orang." Saat orang itu melihat ke sebelah kanannya, ia tertawa. Namun ketika orang itu melihat ke sebelah kirinya, ia menangis. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang itu?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Beliau adalah Nabi Adam alaihi salam, dan mereka adalah ruh anak-anak keturunannya." Ketika Nabi Adam melihat ke kelompok sebelah kanan, yaitu para penghuni surga, beliau tertawa. Namun ketika Nabi Adam melihat ke kelompok sebelah kiri, yaitu para penghuni neraka, beliau kemudian menangis. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam. Di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan Nabi Isa alaihi salam. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, "Kami mendatangi langit kedua, di mana malaikat Jibril meminta pintu dibukakan. Saat ditanya siapa itu, ia menjawab, 'Aku Jibril.' Saat ditanya siapakah orang yang bersamamu, Jibril lalu menjawab, 'Ini Muhammad.' Saat ditanya apakah ia telah diutus, Jibril lalu menjawab, 'Ia sudah.' Setelah itu, malaikat itu mengucapkan, 'Selamat datang, wahai sebaik-baik orang yang datang.' Lalu aku bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maka keduanya menyapa, 'Selamat datang wahai saudara dan Nabi.' Yang ketiga adalah Nabi Yahya alaihi salam. Selain bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, di langit kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam. Dalam kitab Al-Muqtada, Ishaq bin Bisir meriwayatkan dari Yakub Al-Kufi, dari Amr bin Maimun, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Miraj, beliau bertemu Nabi Zakaria di atas langit. Beliau menyapanya, lalu bertanya, "Wahai Abu Yahya, ceritakanlah tentang peristiwa sampai engkau bisa wafat, dan mengapa Bani Israel melakukan hal demikian itu kepadamu." Kemudian Nabi Zakaria berkata, "Wahai Muhammad, saya beritahukan kepadamu, bahwa Yahya adalah manusia terbaik pada zamannya. Ia memiliki wajah yang rupawan dan bersinar, dan seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia adalah seorang panutan, dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Ia sama sekali tidak butuh seorang wanita." Lalu ada seorang wanita, yang saat itu senang menggoda kaum pria, dan sang raja sangat menginginkannya. Namun saat itu wanita tersebut sangat menyukai Yahya. Suatu ketika, wanita itu pun mencoba menggoda Yahya. Namun Allah masih menjaga Yahya, hingga ia menolak, dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji bersama wanita tersebut. Karena sakit hati, sebab selama ini tidak ada lelaki yang bisa menolaknya, wanita tersebut kemudian bertekad untuk membunuh Yahya. Suatu ketika, raja membuat suatu perayaan acara besar. Saat itu adalah hari raya, hari berkumpulnya semua masyarakat pada setiap tahunnya. Lalu raja pun berkumpul bersama rakyatnya, untuk merayakan hari itu. Kemudian wanita tersebut datang menghampiri raja, yang memang raja suka terhadapnya, namun wanita tersebut saat itu belum menyukainya. Kemudian setelah mendekatinya, wanita itu menggoda raja, dan menawarkan diri untuk dinikahi. Ketika mendapatkan penawaran yang ditunggu-tunggunya, raja itu berkata, "Tanyakanlah, apapun yang kamu inginkan, saya pasti akan memberikannya kepadamu." Lalu wanita itu mengatakan kepada sang raja, "Saya menginginkan mahar berupa darah dari Yahya bin Zakaria." Raja itu pun sangat terkejut, dan ia pun berkata, "Mintalah yang lain, atau darah orang lain yang selain Yahya." Namun wanita itu tetap bersikukuh, bahwa yang diinginkannya hanyalah darah Yahya. Akhirnya raja pun menyetujuinya. "Baiklah kalau begitu, darahnya akan saya berikan kepadamu."
Kemudian raja mengutus para pasukannya untuk mencari Yahya, dan segera menghabisinya. Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya menemukan Yahya yang sedang sholat di mihrabnya, dan aku juga sedang sholat di sampingnya. Lalu mereka membunuh Yahya, dan meletakkan kepala dan darahnya di dalam keranjang. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Zakaria, "Apakah kamu masih dapat bersabar ketika itu?" Nabi Zakaria lalu menjawab, "Saya sama sekali tidak berpaling dari sholatku." Lalu Zakaria melanjutkan kisahnya. Kemudian kepala Yahya diberikan kepada wanita itu, dan diletakkan di hadapannya. Dan pada sore harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan raja, keluarganya, dan seluruh bala tentaranya. Yang keempat adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya di langit ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu saya bertemu dengan Nabi Yusuf, lalu saya mengucapkan salam kepadanya. Lalu Nabi Yusuf berkata kepadaku, "Selamat datang wahai saudara dan Nabi." Yang kelima adalah Nabi Idris alaihi salam. Lalu Rasulullah dan Malaikat Jibril naik menuju langit keempat. Dalam sebuah riwayat dikatakan, di tempat itu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada beliau. Maka Nabi Idris berkata, "Selamat datang wahai saudara dan Nabi." Yang keenam adalah Nabi Harun alaihi salam. Saat berada di langit kelima, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam dan mengucapkan salam kepada Nabi Harun. Maka Nabi Harun mengatakan, "Selamat datang wahai saudara dan Nabi." Yang ketujuh adalah Nabi Musa alaihi salam. Saat tiba di langit keenam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Imam Ahmad meriwayatkan, dari Affan, dari Hamad, dari Sabit dan Sulaiman At-Taimi, dari Anas bin Malik, ia berkata, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ketika aku melakukan perjalanan Isra Miraj, aku bertemu dengan Nabi Musa, yang ketika itu ia tengah melakukan sholat di atas kuburannya sendiri, yang berada di Bukit Merah." Hadis riwayat Muslim. Aku bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Beliau pun berkata kepadaku, "Selamat datang wahai saudara dan Nabi." Ketika aku telah melewatinya, Nabi Musa kemudian menangis. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai Musa?" Nabi Musa kemudian menjawab, "Ya Rob, anak muda ini telah diutus setelahku. Ternyata umatnya masuk ke surga lebih utama dan lebih banyak daripada umatku yang masuk surga." Dan yang kedelapan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi nabi yang ditemui Rasulullah di langit ketujuh, pada saat beliau melaksanakan perjalanan Isra Miraj. Waktu itu Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Makmur, yakni rumah Allah yang seperti Ka'bah, yang dimasuki 70.000 malaikat setiap harinya. Setelah memasukinya, mereka tidak diizinkan untuk kembali lagi, hingga kelak di hari kiamat. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Kabarkan kepada umatmu, bahwa surga itu tanahnya subur sekali, dan sekarang surga belum ada tanamannya. Dan bahwasanya tanaman-tanamannya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah." Mendapat perintah sholat 5 waktu. Kehadiran Rasulullah dalam mendakwahkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya telah membuat orang-orang musyrik Makkah benar-benar kehilangan kesabaran. Rintangan dan teror yang ditujukan kepada Nabi dan para pengikutnya, tidak lagi mempertimbangkan waktu. Mereka benar-benar tidak memberikan sedikit pun kelonggaran kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Namun pada tahun ke-8 dari kenabian, Rasulullah justru mendapatkan beberapa cobaan yang teramat berat baginya, dan juga bagi para pengikutnya. Ujian itu adalah embargo kaum kafir Quraisy dan sekutunya, yang ditujukan kepada umat Islam.
Aksi embargo ini masih dijalankan, meskipun waktu telah memasuki bulan haram. Itu artinya, Nabi beserta para sahabatnya tetap merasakan penganiayaan dan kezoliman dari mereka, yang biasanya akan menghentikan segala aktivitas permusuhan terhadap lawan-lawannya di bulan tersebut. Setelah 8 tahun mendakwahkan agama Allah kepada kaumnya, dengan didampingi dan dilindungi oleh 2 orang kuat suku Quraisy, yakni pamannya Abu Thalib, dan istrinya Khadijah, maka pada tahun ini Rasulullah pun harus rela, ketika keduanya dipanggil menghadap Sang Khalik. Dengan demikian, pada waktu itu Nabi tiada lagi memiliki pembela yang cukup kuat di hadapan kaumnya sendiri, yang memusuhi kebenarannya. Dalam sejarah Islam, tahun ini disebut Amul Husni, atau tahun kesedihan. Rasulullah kemudian mengizinkan para pengikutnya untuk berhijrah ke Taif. Namun rupanya, Bani Sakif yang menguasai tanah Taif, mereka tidaklah memberikan sambutan hangat kepada para sahabatnya. Mereka yang datang untuk meminta pertolongan, justru malah diusir dan dihinakan sedemikian rupa. Mereka dilempari batu, hingga harus kembali dengan kondisi berdarah-darah. Keseluruh cobaan berat ini dialami Rasulullah dan para sahabatnya, pada tahun yang sama, yakni pada tahun ke-8 kenabian. Atas cobaan yang teramat berat dan bertubi-tubi ini, maka Allah kemudian memberikan sekadar hiburan kepada baginda Nabi, yang sedang berkabung dengan segala keadaan dan perasaannya. Rasulullah kemudian menerima sepaket perjalanan agung dari Allah, untuk menyegarkan kembali giroh perjuangannya, dalam menegakkan misi Tauhid di bumi. Sebuah paket perjalanan yang kemudian disebut sebagai Isra Miraj ini, sejatinya adalah sebuah pesan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Bahwasanya segala macam cobaan, dan seberat apapun cobaan itu, haruslah kita lihat sebagai sebuah permulaan, dari akan dianugerahkannya sebuah kemuliaan kepada kita. Dalam peristiwa itu, tepatnya tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad SAW dapat saja langsung menuju langit dari Makkah. Namun Allah tetap membawanya menuju Masjidil Aqsa, pusat peribadahan nabi-nabi sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan pesan, bahwa Allah ingin menyambungkan hubungan Rasulullah dengan para nabi-nabi sebelumnya, dan menghargai peraturan-peraturan nabi sebelumnya. Seperti halnya hitan, yang telah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melampaui Masjidil Aqsa, Nabi langsung diangkat naik sampai ke langit 7, lalu ke Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, pada saat peristiwa Miraj, Nabi Muhammad SAW berada di Baitul Ma'mur, dan Allah Ta'ala mewajibkannya beserta umat Islam yang dipimpinnya, untuk mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad menerima begitu saja, dan langsung bergegas mengerjakan perintah tersebut. Namun di tengah perjalanan Nabi Musa alaihi salam memperingatkan, jika umat Nabi Muhammad tidak akan kuat dengan ibadah 50 waktu itu. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad, "Aku telah belajar dari pengalaman umat manusia sebelum kamu. Aku pernah mengurusi Bani Israel yang sangat rumit. Kembalilah kepada Tuhanmu, dan mintalah keringanan untuk umatmu." Nabi Muhammad kembali menghadap Allah, meminta keringanan, dan ternyata dikabulkan. Umat beliau tidak lagi diperintahkan 50 waktu, tapi hanya 10 waktu saja. Nabi Muhammad pun bergegas, namun beliau kembali bertemu Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa masih tetap tidak yakin, jika umat Nabi Muhammad mampu melakukan sholat 10 waktu itu. "Mintalah lagi keringanan kepada Tuhanmu." Rasulullah pun kembali, dan akhirnya memperoleh keringanan lagi, yakni hanya menjadi 5 waktu saja. Sebenarnya saat itu Nabi Musa masih berkeberatan dengan 5 waktu itu, dan menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali meminta keringanan. Namun waktu itu Nabi Muhammad tidak berani, dan kemudian berkata kepada Nabi Musa, "Aku sudah meminta keringanan kepada Tuhanku, sampai aku malu. Kini aku sudah ridho dan pasrah." Nabi Muhammad memang mengakui, jika pendapat Nabi Musa alaihi salam itu benar adanya, bahwa 5 kali sholat sehari semalam itu masih memberatkan. Namun, bukankah 5 waktu itu sudah merupakan bentuk keringanan? Sholat telah diwajibkan bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya, sejak diturunkannya firman Allah pada awal kenabian. "Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya." Demikianlah petikan ayat dari Quran Surat Al-Muzammil. Ini adalah sebuah petunjuk,
bahwa Rasulullah dan para pengikutnya yang baru berjumlah sedikit kala itu, mereka memiliki kewajiban bangun pada tengah malam, untuk menjalankan kewajiban. Menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan ulama salaf lainnya, kewajiban sholat malam ini kemudian dihapuskan, setelah turunnya ayat ke-20 surat Al-Muzammil ini. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui, bahwasanya kamu berdiri kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui, bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui, bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Pelaksanaan ibadah sholat menunjukkan, bahwa Baitul Maqdis merupakan salah satu tempat yang posisinya sangat penting dalam agama Islam, yakni sebagai kiblat pertama umat Islam. Kurang lebih 13 tahun lamanya Nabi sholat dan para pengikutnya menghadap Baitul Maqdis, sebelum akhirnya Allah memerintahkan umat Islam untuk memindahkan kiblatnya ke Ka'bah di Makkah. Pemindahan arah kiblat ini terjadi di tengah-tengah ibadah sholat sedang berlangsung. Masjid yang menjadi tempat dilaksanakan sholat ketika itu, yakni pada saat perintah berpindah kiblat ini diturunkan, hingga sekarang disebut sebagai Masjid Qiblatain, atau Masjid Dua Kiblat. Allah senantiasa melibatkan Masjidil Aqsa dalam setiap perkembangan ajaran-ajaran seputar sholat. Termasuk menghadap ke Baitul Maqdis, sebelum dipindahkan kiblatnya ke Ka'bah. Imam Syafi'i menyatakan, saya sangat suka beriktikaf di Masjid Baitul Maqdis, yang melebihi dari masjid manapun. Ketika ditanya alasannya beliau menjawab, jika di sanalah tempat berkumpul dan dikuburkannya beberapa Nabi Allah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, bahwa pada suatu siang sebelum matahari benar-benar di atas titik atas tertinggi, Rasulullah kembali didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, seraya berkata kepadanya, "Bangunlah wahai Rasulullah, dan lakukanlah sholat." Mendengar panggilan ini, maka Nabi Muhammad pun segera melakukan sholat zuhur, ketika matahari telah mulai tergelincir. Ketika bayang-bayang tampak telah mulai lebih panjang dari sosok asli benda-benda, maka malaikat Jibril berkata, "Lagi. Bangun dan lakukan sholat lagi." Demi mendengar perintah ini pun, Rasulullah SAW kemudian segera melakukan sholat asar, ketika panjang bayangan segala benda melebihi panjang benda-benda. Kemudian waktu maghrib menjelang, malaikat Jibril berkata lagi, "Bangun dan lakukan sholat." Maka beliau SAW melakukan sholat maghrib, ketika matahari telah terbenam. Kemudian di waktu Isya menjelang, malaikat Jibril berkata lagi, "Bangun dan lakukan sholat." Maka Rasulullah SAW pun segera melakukan sholat Isya, ketika syafaq atau mega senja merah telah menghilang. Waktu sholat Isya ini menjadi waktu sholat terpanjang, karena Jibril baru membangunkan kembali Nabi Muhammad, yakni ketika fajar kedua telah mulai menjelang. Kemudian pada waktu subuh menjelang, malaikat Jibril berkata lagi, "Bangunlah wahai Rasulullah, dan lakukanlah sholat." Maka Rasulullah SAW melakukan sholat subuh, ketika waktu fajar menjelang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan Imam At-Tirmidzi. Tentang waktu sholat subuh ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh, sebelum terbit matahari, maka dia termasuk orang yang mendapatkan sholat subuh. Dan orang yang mendapatkan 1 rakaat sholat asar, sebelum matahari terbenam, maka dia termasuk mendapatkan sholat asar." Hadis riwayat Muslim. Sholat dapat diibaratkan sebagai tiang yang menopang sebuah rumah. Sementara itu, syariat lain selainnya, semua itu diibaratkan tali dan kayu penguat rumah tersebut. Sehingga jika tanpa sholat, maka akan hancurlah rumah tersebut. Sejatinya, sholat memiliki banyak keutamaan. Berikut ini adalah beberapa keutamaan dari ibadah sholat. Yang pertama adalah sebagai penyejuk hati dan penghibur jiwa.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa istri solekah dan minyak wangi. Dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat." Hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Yang kedua adalah sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar bagi orang yang mendirikannya. Syaratnya adalah, sholat itu harus ditegakkan sesuai ketentuan dan petunjuk syariat. Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut, ayat 45 berikut ini. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga adalah sebagai penolong urusan agama dan dunia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Yang keempat adalah sebagai penyebab datangnya pahala dan kebaikan. Mengenai keutamaan ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 5 sholat yang telah Allah Ta'ala wajibkan kepada para hambanya. Barang siapa yang mendirikannya, dan tidak menyia-nyiakan sedikitpun darinya karena meremehkan haknya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Ta'ala, untuk memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan barang siapa yang tidak mendirikannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dan jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dan yang keempat adalah sebagai penggugur dosa kecil. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat tentang pendapat mereka, jika di depan pintu rumah ada sungai, lalu para sahabat mandi sehari 5 kali. Apakah setelahnya masih akan ada kotoran di badan? Para sahabat kemudian menjawab, bahwa tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badan. Rasulullah SAW kemudian bersabda melanjutkan, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bertemu penghuni Jabal Khawf. Seusai safari Miraj dari Sidroh Al-Muntaha di lapis langit ke-7, di tengah perjalanan menuju bumi, Rasulullah menyaksikan panorama yang teramat indah. Layaknya Blue Fire, tanpa sinar biru membelah angkasa raya. Terpesona dengan panorama itu, Rasulullah ajak Jibril mengunjunginya. Dan ternyata, sinar biru itu adalah gundukan gunung besar, yang kemudian diketahui bernama Gunung Khawf, atau juga disebut Jabal Khawf. Al-Alusi mengilustrasikan Jabal Khawf sebagai gunung halimunan, yang tak nampak oleh mata biasa. Itulah gunung misterius yang jarang orang tahu. Jabal Khawf adalah sejenis gunung berlapis hingga 70 lapis, dengan model bentuknya yang persis sama. Ibnu Ashur mengatakan, bahwa warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Khawf. Cerita Rasul di malam Miraj. Aku melihat sebuah kota kecil yang indah. Tanahnya berdebu putih seperti perak, dan berkilau seperti kaca. Kota itu hunian bagi manusia seperti umumnya. Tatkala penghuni kota itu melihatku, mereka serempak berkata, "Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan kami kesempatan bisa melihat secara langsung wajahmu, wahai Nabi Muhammad." Mereka kemudian menyatakan keimanannya kepadaku. Lalu aku ajarkan mereka hukum-hukum syariat Allah. Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian ini?" "Kami adalah kaum Bani Israel." Jawab kaum tersebut. "Tapi kenapa kalian hidup di tempat ini?" tanya baginda Nabi Muhammad. Mereka kemudian mulai bercerita menjelaskan. Ketika Nabi Musa wafat, terjadi perselisihan sengit di antara kaum Bani Israel. Huru-hara terjadi di mana-mana. Mereka membasmi seluruh pemuka agama. Demi menyelamatkan diri, kami berusaha keluar dari daerah kami, hingga kami sampai di tepi pantai. Setelahnya kami bingung hendak bersembunyi di mana lagi. Di depan kami ada lautan,
dan di belakang ada kaum Bani Israel yang tengah memburu kami. Di tengah kebingungan kami itulah, kami lalu berdoa kepada Allah, agar menyelamatkan kami dari ancaman Bani Israel. Setelah bermunajat, tiba-tiba tanah yang kami injak amblas. Dan anehnya, kami merasa di ruangan bawah tanah yang pengap. Selama 18 bulan kami hidup dalam ruangan bawah tanah, sebelum kemudian kami menemukan celah untuk keluar, dan tibalah kami di tempat ini. Namun sebelum Nabi Musa wafat, beliau sempat berwasiat, agar menyampaikan salamnya kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Rasulullah lalu bertanya lagi, "Aku melihat rumah kalian tidak ada pintunya, mengapa demikian?" Mereka kemudian menjawab pertanyaan itu. "Kami walaupun bukan saudara, tapi kami seperti saudara. Hati dan jiwa kami terpatri dalam satu perasaan yang sama. Kami tidak pernah khawatir akan terjadi tindak kejahatan di antara kami." Rasulullah kembali bertanya lagi, "Kenapa tempat ibadah kalian bangun jauh dari rumah-rumah kalian, Rasulullah?" Dalam keyakinan kami, seseorang yang mendatangi rumah ibadah dari tempat yang jauh, maka ia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak, daripada seseorang yang mendatangi rumah ibadah dari tempat yang dekat. Jawab mereka ketika menjelaskan, "Aku melihat kuburan di tempat ini sangat dekat dengan rumah-rumah penduduk, bahkan ada yang berada di depan bangunan rumah mereka. Mengapa demikian?" tanya baginda Rasul. "Agar kami setiap saat dapat melihat kuburan itu, hingga kami tidak disibukkan lagi dengan dunia dan melupakan kematian." Jawab mereka menjelaskan, "Kenapa penduduk kota ini jarang tertawa terbahak-bahak?" tanya baginda Nabi. "Bagi kami, tertawa terbahak-bahak hanya akan membuat hati kami gelap gulita. Oleh karena itu, kami tidak pernah tertawa terbahak-bahak." Itulah jawaban mereka para orang-orang yang soleh. "Apakah penduduk kota ini ada yang terserang penyakit?" ucap Rasul kembali bertanya. "Penyakit itu penebus dosa, sedangkan kami tidak pernah melakukan dosa." Jawab mereka kepada baginda Nabi. "Apakah kalian bercocok tanam?" tanya baginda Nabi. "Wahai Rasulullah, kami mendatangi sawah kami hanya pada saat musim tanam saja. Sehabis itu, kami biarkan tanaman kami, dan selanjutnya kami pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Saat musim panen tiba, barulah kami beramai-ramai mendatangi sawah kami." Itulah tadi kisah Rasulullah yang bertemu dengan kaum Jabal Qaf, yang kisah ini terdapat dalam tafsir surah Qaf dan surah Yasin. Diperlihatkan indahnya surga. Dalam perjalanan Isra Miraj, Nabi Muhammad melihat begitu banyak hal indah, termasuk diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang surga. Begitu indahnya surga yang dilihat Nabi Muhammad saat perjalanan Isra Miraj tersebut, membayangkan saja cukup membuat hati bergetar, dan ingin lebih dekat dengan surga itu. Dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rohiq Al-Maktum, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, di dalamnya digambarkan dengan indah perjalanan Nabi Muhammad Isra Miraj ini, hingga sampai Sidratul Muntaha, serta surga yang begitu menakjubkan. Dalam malam yang hening penuh kehikmatan itu, dengan diantar oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad dalam sekejap mata melakukan perjalanan, dari Masjidil Haram sampai Baitul Maqdis. Dan dari masjid tersebut kemudian diangkat menuju langit ketujuh. Dalam perjalanan itu, sampailah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dikisahkan, Sidratul Muntaha adalah tempat batas antara surga dan langit ketujuh. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sudah dibuat takjub. Beberapa ulama menafsirkan bahwa Sidratul Muntaha digambarkan sebagai sebuah pohon yang begitu indah, dan dikalungi mutiara yang begitu indah, serta bersinar. Sidratul Muntaha yang indah ini juga digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya dalam surat An-Naml. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, dalam rupanya yang asli, pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya.
Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Naml, ayat 13 hingga 18. Lantas, beliau pun diperlihatkan dengan surga yang begitu indah, hingga disebutkan tidak ada kalimat yang mampu menggambarkan dengan sempurna keindahannya. Bayangannya saja, meskipun terlihat dari jauh, sudah begitu indah. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab itu mengisahkan, bahwa Nabi Muhammad melihat 4 buah sungai di surga. Sungai yang begitu indah, airnya mengalir jernih, burung-burung beterbangan, buah-buahan segar yang seakan tinggal dipetik dengan jemari. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari disebutkan tentang gambaran surga indah, yang membayangkannya saja membuat hati kita bahagia. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya banyak kubah terbuat dari mutiara, dan tanahnya dari minyak kasturi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itulah gambaran surga yang begitu indah. Adapun hikmah bagi umat muslim adalah, agar kita senantiasa berikhtiar, memperbanyak ibadah dan berbuat baik, agar kelak dianggap layak untuk berada di sana, bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlihatkan mengerikannya neraka. Peristiwa perjalanan malam Rasulullah atau Isra Miraj, tidak hanya menghasilkan perintah sholat 5 waktu. Ditemani dengan malaikat Jibril, Rasulullah SAW diberi kesempatan untuk melihat-lihat keadaan neraka. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Ishaq, yang didengarnya dari salah seorang terpercaya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id sendiri menyatakan, dan mendengar kisah perjalanan Rasulullah ke neraka dari beliau langsung, di tengah-tengah perjalanan Miraj atau perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kemudian aku melihat neraka, dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada hari itu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." Berdasarkan cerita Rasulullah SAW, malaikat Jibril kemudian membawa Rasulullah SAW naik ke langit, hingga tiba di depan pintu neraka yang dijaga oleh malaikat penjaga neraka, atau malaikat Malik. Menurut sabda Rasulullah SAW, malaikat Malik merupakan satu-satunya malaikat yang tidak menyambutnya dengan senyuman. Hanya saja malaikat ini tidak tertawa, dan aku tidak menerima kabar gembira darinya, seperti yang kulihat pada malaikat lainnya. Aku berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah malaikat yang berkata-kata kepadaku seperti malaikat yang lain, tetapi tidak tertawa kepadaku? Dan aku tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kuterima dari yang lain." Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Seandainya ia pernah tertawa kepada orang sebelum atau sesudahmu, niscaya ia akan tertawa kepadamu. Namun ia tidak pernah tertawa. Ini adalah malaikat penjaga neraka." Demikian penjelasan malaikat Jibril, yang dinukil dari Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham. Rasulullah kemudian meminta malaikat Jibril, untuk memperlihatkan neraka kepadanya, di tengah sela-sela Isra Miraj. Lalu dibukakanlah pintu neraka oleh malaikat, untuk dipertunjukkan kepada Rasulullah SAW. Saat pintu neraka dibuka, Rasulullah SAW melanjutkan cerita. Terlihat api neraka menyala-nyala, seakan bisa membakar apapun yang terlihat. Setelahnya, Rasulullah SAW melihat manusia yang memiliki bibir seperti bibir unta. Tangan mereka menggenggam sebongkah api neraka, seperti bongkahan batu. Mereka memasukkan batu api itu ke dalam mulut, kemudian keluar melalui dubur. Beliau pun bertanya pada malaikat Jibril, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zolim." Kemudian Rasulullah SAW berjalan lagi, dan melihat kumpulan manusia berperut besar. Beliau mengaku belum pernah perut sebesar itu. Diketahui, Rasulullah dan malaikat Jibril berada di jalan, yang jalan itu akan dilalui oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyerupai unta-unta yang kebingungan, karena mereka akan dijejalkan ke dalam neraka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Mereka adalah para pemakan harta riba." Perjalanan berlanjut, dan Rasulullah melihat ada orang-orang dihadapkan pada hidangan daging yang empuk dan bagus, lalu di sebelahnya ada daging yang bernanah dan busuk. Namun, mereka justru memakan daging bernanah dan busuk itu, dan mengabaikan daging yang baik itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan istri-istri yang dihalalkan Allah, dan pergi mencari perempuan-perempuan yang diharamkan bagi mereka." Selanjutnya, Rasulullah melihat para wanita yang dadanya digantung. Rasulullah kembali bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Jibril kemudian menjawab pertanyaan Rasulullah dalam peristiwa Isra Miraj tersebut. Mereka adalah perempuan-perempuan yang memasukkan lelaki, yang bukan anak-anaknya, ke rumah suami mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya Abu Bakar yang mempercayai Isra Miraj. Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi, yang paling setia dalam menemani Rasulullah menyebarkan ajaran Islam. Kemanapun Rasulullah pergi, ia adalah sahabat yang paling siap untuk mendampinginya, tak peduli bagaimana keadaannya. Salah satu contohnya adalah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ia adalah satu-satunya sahabat yang menjadi teman perjalanannya. Loyalitasnya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi tidak diragukan kembali. Bahkan ketika Islam membutuhkan bantuan, ia langsung membagikan semua hartanya untuk disumbangkan. Ia tidak berpikir bagaimana nasibnya setelah semua itu. Keimanan yang kuat dalam dirinya telah mengalahkan segalanya. Ia rela kehilangan semua hartanya, demi kemajuan dan perkembangan Islam. Ia juga sahabat Nabi yang paling kuat keimanannya. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi, ia langsung iman dan percaya, tanpa harus bertanya dan protes kepadanya. Salah satunya adalah ketika kabar Isra Miraj menyebar semenanjung Arab. Saat itu, orang-orang Quraisy yang tahu bahwa Abu Bakar belum mendengar kabar tentang hal itu, mereka langsung mendatanginya untuk mencemooh dan menghina Nabi di hadapannya. Harapannya, Abu Bakar bisa ragu, dan tidak percaya pada peristiwa luar biasa itu, yang Rasulullah tempuh dengan tempo waktu yang sangat singkat itu. Sesampainya di rumah Abu Bakar, mereka menceritakan semua kejadian yang menurut mereka tidak masuk akal itu. Dan mereka beranggapan, bahwa peristiwa Isra Miraj hanyalah dongeng belaka yang dibuat-buat oleh Nabi, untuk mengelabui para umatnya. Setelah mereka bercerita panjang lebar tentang Isra Miraj kepada Abu Bakar, dengan tenang ia bertanya, "Apakah Rasulullah benar berkata demikian?" "Iya," jawab orang-orang kafir Quraisy. Tidak hanya itu, mereka terus mendebat, membantah, dan mengatakan bahwa Abu Bakar tidak waras, jika ia sampai percaya pada Isra Miraj, yang menurut mereka tidak masuk akal. Akan tetapi, dengan tegas dan penuh keyakinan, ia langsung mengatakan kepada mereka, "Sungguh saya telah membenarkannya perihal kabar langit, atau Miraj. Maka bagaimana mungkin saya mengingkarinya dalam peristiwa Isra itu? Selama Rasulullah berkata, maka sungguh dia benar." Demikian jawaban singkat Abu Bakar, ketika ia mendengar kabar tentang Isra Miraj Nabi Muhammad. Jawaban ini dijadikan gambaran oleh para ulama tafsir, bahwa iman yang benar adalah, iman yang tidak mempertanyakan apa yang dilakukan oleh pembawa risalah, semua percaya dan iman padanya, sekalipun tidak masuk akal. Dalam beberapa catatan sejarah yang lain, ketika kabar Isra Nabi Muhammad mulai tersebar semenanjung Arab, banyak umat Islam yang murtad dan mengingkarinya. Di saat yang bersamaan, orang-orang musyrik mencoba untuk mengambil kesempatan, guna melemahkan keimanan Abu Bakar, dengan cara memfitnah Nabi, perihal perjalanannya dari Makkah ke Masjidil Aqsa yang singkat tersebut. Mereka berkata kepada Abu Bakar, "Bagaimana pendapatmu tentang sahabatmu, Rasulullah, yang mengaku telah diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis?" Mendengar pertanyaan tersebut, ia tidak lantas langsung menjawabnya, namun masih bertanya balik.
Apakah Rasulullah sendiri yang mengatakan demikian? Iya, jawab mereka dengan singkat. Kemudian dengan tegas Abu Bakar mengatakan, jika memang benar Rasulullah yang mengatakan demikian, sungguh semua itu adalah kebenaran, dan saya percaya dengannya. Dengan penuh jengkel, orang-orang Quraisy mencoba mengejar jawaban tersebut, guna melemahkan kepercayaannya. Mereka lalu berkata kepada Abu Bakar, bisa-bisanya kamu percaya pada kabar itu, kabar bahwa Muhammad telah pergi ke Syam di malam hari, dan datang kembali ke sini sebelum waktu subuh. Sayyidina Abu Bakar yang sudah yakin akan kebenaran Rasulullah, ia kembali menegaskan bahwa dirinya sangat percaya pada semua itu, bahkan ia juga percaya pada kabar-kabar yang lebih mengherankan dari semua itu, yaitu Miraj. Ia sungguh aku telah membenarkannya, bahkan kabar yang lebih daripada itu, yaitu Miraj. Aku akan membenarkannya, perihal wahyu yang ia terima dari langit di pagi ataupun sore hari. Demikian reaksi Sayyidina Abu Bakar, ketika beliau mendengar kabar perihal perjalanan Isra dan Miraj baginda Nabi. Saat itu ia langsung iman dan percaya pada semuanya, bahkan ketika tidak mendengar langsung dari Nabi, hal tersebut tidak lantas membuatnya ingkar kepada Rasulullah. Kualitas keimanan Abu Bakar sangat tinggi. Ketika para sahabat yang lain banyak yang ingkar, bahkan murtad, justru ialah orang pertama yang membenarkan kabar Isra Mirajnya Nabi. Dan dari sinilah kemudian Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, atau orang yang paling benar, karena tingkat kepercayaan dan pembenarannya kepada Rasulullah tidak memerlukan bukti apa-apa. Dengan mengetahui kisah ini, semoga kita semua bisa meneladani keimanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Salatnya Nabi sebelum Isra Miraj. Lazim diketahui bahwa salat diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad setelah peristiwa Isra dan Miraj. Artinya, kewajiban salat baru ada setelah peristiwa Isra Miraj. Ini disepakati oleh mayoritas ulama, meskipun mereka berbeda pendapat tentang kapan waktu terjadinya peristiwa Isra Miraj. Perlu diketahui, kewajiban salat 5 waktu memang baru muncul setelah Isra Miraj, tapi bukan berarti sebelum itu Nabi Muhammad tidak pernah mengerjakan salat. Sebenarnya, kewajiban salat sudah ada sebelum peristiwa Isra Miraj. Salat diwajibkan kepada Nabi Muhammad sejak awal beliau diangkat sebagai Nabi, saat beliau menerima wahyu pertama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daraqutni berikut ini. Jibril datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama, serta mengajarkan Rasul wudu dan salat. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daraqutni. Menurut Ibnu Ishaq, kewajiban salat dimulai sejak Rasulullah menerima wahyu pertama. Bahkan, Rasul dan Khadijah sudah mengerjakan salat, sebelum salat 5 waktu diwajibkan. Tidak hanya itu, para sahabat juga telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengerjakan salat, dan berbuat baik. Ini dipahami dari hadis yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab itu, Ibnu Rajab menuturkan, Ibnu Abbas berkata, dari Abu Sufyan tentang hadis Heraklius, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami sholat, jujur, dan menjaga harga diri. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Menurut Ibnu Rajab, dengan adanya riwayat ini, menunjukkan bahwa Rasulullah sejak awal sudah memerintahkan umatnya untuk sholat, berkata jujur, dan menjaga harga diri. Bahkan beliau sendiri juga melakukan hal yang sama, sebelum adanya kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Ibnu Rajab kembali menegaskan, hadis yang menunjukkan Nabi mengerjakan sholat sebelum Isra sangatlah banyak. Berapa rakaat sholat sebelum Isra dari penjelasan tadi dapat dipahami, bahwa perintah mengerjakan sholat sudah ada sebelum peristiwa Isra. Namun pertanyaannya, bagaimana bentuk sholat yang dikerjakan Rasulullah? Lantas, berapakah rakaatnya, dan kapan saja waktunya? Merujuk pada penjelasan Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, para ulama berbeda pendapat terkait bagaimana sholat Rasul sebelum Isra. Tetapi yang paling penting, seluruh ulama ingin membuktikan bahwa kewajiban sholat sudah ada sebelum Isra. Ibnu Rajab kembali menjelaskan, tetapi ada yang mengatakan bahwa sholat yang diwajibkan pada Rasul
pada awalnya adalah 2 rakaat subuh, dan 2 rakaat waktu malam. Menurut Imam Qatadah, sholat pertama kali adalah 2 rakaat subuh dan 2 rakaat isya. Dengan demikian, perintah sholat pertama kali tidak langsung 5 waktu, tetapi hanya 2 kali sehari, yaitu 2 rakaat di waktu subuh, dan 2 rakaat di waktu isya. Namun masih timbul pertanyaan, kira-kira sholat apakah yang dikerjakan Nabi sebelum Miraj? Sebagaimana diketahui, sebelum melakukan Miraj, Rasulullah berhenti di Baitul Maqdis untuk mengerjakan sholat. Hal ini seperti dikisahkan dalam banyak hadis Isra Miraj. Salah satu penggalan hadis tersebut adalah seperti berikut ini. Kemudian Rasul masuk masjid, dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Ali Mullah Al-Qori, dalam Mirqatul Mafatih, pada saat menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, maksudnya adalah sholat tahiyatul masjid. Secara lahir, inilah sholat yang diikuti oleh para nabi, sehingga Nabi Muhammad menjadi imamnya para nabi. Merujuk pendapat Mullah Al-Qori, sholat yang dikerjakan Nabi di Baitul Maqdis adalah sholat tahiyatul masjid, dan jumlah rakaatnya 2 rakaat. Dengan demikian, kewajiban sholat sudah ada sebelum Isra Miraj, meskipun jumlahnya tidak seperti sholat 5 waktu. Begitu pula kewajiban wudhu. Cara wudhu dan sholat ini diajarkan langsung oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Kisah Nabi diajak napatilas sebelum Isra Miraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan Allah pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dengan menggunakan buraq, dan ditemani Malaikat Jibril alaihi salam. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, buraq warnanya putih, larinya cepat, ukurannya tidak lebih besar dari keledai, dan tubuhnya lebih besar dari bigal. Sebenarnya, Allah bisa saja langsung memperjalankan Nabi Muhammad, tanpa menggunakan kendaraan. Akan tetapi, mengapa Allah menyediakan buraq untuk Nabi Muhammad? Para ulama menjelaskan, Allah menciptakan buraq sebagai kendaraan Rasulullah, bahwa hal itu untuk menunjukkan kekuasaannya. Ini sama saja halnya, kalau kita diundang presiden ke istana, kemudian dia menyediakan mobil dan ajudan untuk menjemput kita. Secara tidak langsung, fasilitas yang telah diberikan tersebut, hal itu menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan seorang presiden. Semakin bagus dan mewah fasilitasnya, semakin takjub pula orang yang dijemput, atau masyarakat yang melihatnya dengan kuasa seorang presiden. Dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah diminta Malaikat Jibril untuk singgah di 4 tempat, dan Jibril menyuruh Rasulullah untuk sholat di masing-masing tempat tersebut. Dari keempat tersebut, yang pertama adalah Madinah, yang kemudian menjadi tempat hijrah Rasulullah. Yang kedua adalah Madian, tempat Nabi Musa menghindar dari kejaran Fir'aun. Yang ketiga adalah Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Dan yang keempat adalah Bethlehem, atau Bait Alam, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Peristiwa ini juga menunjukkan, bahwa Nabi sebelum Isra Miraj sudah mengerjakan sholat. Hanya saja, praktiknya tidak seperti sholat 5 waktu, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Isra Miraj. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengikat buraq di tempat yang sama, di mana para nabi sebelumnya juga mengikat hewan tunggangannya di sana. Nabi dan Jibril sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Dalam waktu yang singkat, para nabi dan rasul yang lain juga ikut sholat bersama Nabi Muhammad. Setelah itu, ada yang mengumandangkan adzan untuk sholat berjamaah. Tiba-tiba Jibril memegang tangan Nabi Muhammad, yang kemudian menggiringnya ke depan untuk menjadi imam sholat. Setelah itu, Nabi Muhammad kemudian diangkat ke langit, atau Miraj, tanpa menggunakan buraq, menurut pendapat mayoritas ulama. Di sana, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, bertemu dengan Nabi Isa di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, bertemu Nabi Idris di langit keempat, bertemu Nabi Harun di langit kelima, bertemu kembali dengan Nabi Musa di langit keenam. Barulah saat sampai ke langit ketujuh, Nabi Muhammad kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam pandangan Gus Baha, Isra Miraj tidak sebatas penghibur Rasulullah, tetapi juga sebagai bentuk perjalanan intelektual Rasulullah.
Kalau diperhatikan, selama perjalanan Rasulullah Isra Miraj, beliau kerap kali diajak untuk napatilas Nabi dan Rasul sebelumnya, dan bertemu langsung dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki keterhubungan ajaran dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Lantas, mengapa ketersambungan tersebut sangatlah penting? Sebab, dahulu orang Yahudi kerap kali menyebarkan mitos, bahwa Nabi dan Rasul itu mesti berasal dari tanah mereka, dan berasal keturunan Bani Israel. Tak heran, bila wilayah yang dahulu bernama Syam tersebut, diistilahkan juga dengan kotanya para nabi, karena banyaknya nabi dan rasul yang lahir dan tumbuh di negeri ini. Rasulullah juga kerap kali ditanya, dan diajak diskusi terkait nabi dan rasul sebelumnya. Dengan adanya peristiwa Isra Miraj, Rasulullah bisa dengan mudahnya menjelaskan semua itu, termasuk bagaimana bentuk bangunan Masjidil Aqsa, dan hal-hal yang lainnya. Demikianlah tadi kisah peristiwa luar biasa yang terjadi saat Isra Mirajnya Rasulullah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kami sampaikan tadi. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.